Oke, kali ini kita akan membuat navbar apple.com yang elegan ini beserta efek ketika di-hover hanya dengan HTML dan CSS. Kita langsung ke HTML-nya, seperti biasa pakai div container yang kita beri nama kelas navbar. Di dalamnya kita buat unordered list yang kita beri nama kelas menu. Setelah itu baru kita buat list item sesuai dengan menu di situs resmi Apple tadi ya guys. Jangan lupa di dalam elemen li-nya kita beri elemen a karena kita akan membuat link menu. Oke, HTML cukup, sekarang kita mulai styling dengan CSS. Seperti biasa kita buat reset CSS-nya dulu. Bagi yang belum paham apa itu reset CSS ini, bisa cek video penjelasannya di deskripsi ya guys. Selanjutnya gue pakai satuan rem untuk ukuran besar elemen-elemen nanti. Dengan menulis CSS elemen HTML kayak gini, bisa cek video penjelasannya juga di deskripsi. Biar fontnya mirip, gue bakal pakai font dari Google. Caranya buka Google Font, cari font yang namanya Roboto. Terus ambil kodenya dulu kayak gini. Paste di bagian head HTML kita. Setelah itu baru kita ke CSS, tambahkan font family Roboto di elemen body kayak gini. Oh iya, jangan lupa kita tambahkan link kayak gini untuk menghubungkan HTML kita dengan file CSS-nya. Jangan salah nulis file CSS-nya ya guys. Oke, fontnya udah berubah. Sekarang gue bikin warna body HTML kita abu-abu kayak gini, biar navbar kita nanti yang warna putih kelihatan. Sekarang kita ke kelas navbar. Kita buat warna putih dan ketebalan atau tingginya 5 rem. Oke, sekarang kita ke kelas menu yang ada di dalam kelas kontainer navbar tadi. Kita buat listnya ke samping dengan display flex dan dengan align item dan justify contentnya center supaya ke tengah secara vertikal dan horizontal. Sekarang kita ke list itemnya, set list style none supaya hilang bulletingnya. Terus ke elemen A, atur font size dan text decoration none supaya hilang garis bawahnya. Oke, kita atur warna fontnya dengan property color seperti ini. Oke, jadinya kayak gini. Kita lihat list kita masih mentok di atas. Ini karena kelas menu yang ada di dalam kelas navbar memiliki tinggi yang nggak full menempati seluruh tinggi navbar. Kita buat full dengan men-set height 100% di kelas menu kayak gini. Sekarang kita buat list itemnya nggak ngumpul di tengah kayak gitu. Caranya adalah dengan men-set justify contentnya space between. Dan begitu listnya akan seperti ini. Navbar ini nggak ada space di kanan kirinya guys. Gua akan tambahkan padding sebesar 0% untuk atas bawahnya dan 3 rem untuk kanan kirinya kayak gini. Navbar ini kita lihat punya lebar maksimal guys, walaupun screen kita besar. Fitur ini dibuat dengan properti max width di dalam kelas menu. Kita set aja lebar maksimal 120 rem atau 1200 pixel. Nah, lebarnya sudah betul, tapi kelas menu ini mepet ke kiri. Kita bisa atur dengan properti margin sebesar 0 untuk atas bawah dan ke kanan kirinya auto, artinya akan membagi space yang sama di kanan kirinya seperti ini. Oke, sekarang ikonnya kita akan pakai icon dari Font Awesome. Kita search Font Awesome CDN seperti ini, kemudian kita klik, kemudian kita copy file CDN nya, kemudian kita paste di head HTML kita seperti ini dengan dibungkus dengan elemen linknya. Oke, setelah itu kita bisa buka situs Font Awesome. Kita tinggal cari icon yang kita inginkan. Kita cari icon Apple, kita copy kode ini, kita paste di HTML kita. Kita paste di dalam list item yang baru seperti ini. Kita perhatikan icon ini memiliki elemen i ya guys ya. Ini berguna untuk pengaturan styling nanti.
Ya, ikonnya kurang besar. Sekarang kita coba atur dengan menselect elemen I tadi seperti ini, kemudian font size 1,8 rem. Oke, sepertinya sudah cukup mirip. Sekarang kita coba fitur dari sub itemnya seperti ini. Jika di over akan muncul sub item seperti ini. Sekarang kita tambahkan HTML-nya dulu seperti ini di dalam salah satu list itemnya. Jadi ada unordered list di dalam unordered list seperti ini, teman-teman. Untuk UL submenunya saya namakan kelas submenu dan submenu item untuk listnya. Sekarang kita atur submenunya, position fix, kemudian top batas atasnya sebesar 4 rem karena ada navbar sebesar 4 rem. Kita set topnya 4 rem dan left 0 karena akan dimulai dari paling kiri screen. Kemudian backgroundnya putih sama dengan navbar. Ya, untuk lebarnya kita buat sepanjang screen yang ada, yaitu dengan 100 pw. Ya, untuk space paddingnya kita buat atas 3 rem, kanan 20 rem, bawah 3 rem, dan kiri 20% dari layar. Sedangkan font size-nya kita buat 2 rem. Supaya list ke bawah kita set display flex direction-nya kolom. Kita beri gap 1,5 rem. Ya, supaya nggak kaku kita beri box shadow seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat menu ini muncul jika di over, yaitu dengan menselect LI-nya. Jika di over, maka display submenu akan berubah. Oh ya, kita buat displaynya yang di atas tadi none dulu supaya hilang. Kemudian display jika di over akan berubah menjadi flex seperti ini. Ya, sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Sekarang kita coba untuk link lain dengan mengcopy HTML saja seperti ini. Kita buat lagi. Ya, sudah berjalan. Ya, kita lihat di situs resminya submenu ini muncul dengan animasi efek transparan dan swipe ya dari atas ke bawah. Kita akan buat seperti ini dengan cara membuat keyframes. Kita namakan efeknya fade in slide. Kemudian 0% opacity-nya kita buat 0 atau hilang. Kemudian kita geser menunya ke atas dengan property transform translate Y sebesar minus 5 rem ke atas ya teman-teman. Karena minus maka akan bergeser ke atas. Kemudian untuk 100% nya kita set opacity-nya 1 atau muncul. Kemudian transformnya kita ubah menjadi 0 atau di tempat semula. Kemudian kita panggil fungsi tadi animation fade in slide yang akan berlangsung selama 0,3 second dengan efek ease atau perlahan-lahan. Ya, demikian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.